Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Hasana dengan NIM 210110201040 yang akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Dialektologi kelas A, yakni sebuah artikel dengan judul Dialek Sosial Tingkat Pendidikan di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Baik, langsung saja pada sesi pembahasan pada artikel saya yang berjudul Dialek Sosial Tingkat Pendidikan di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Berbicara mengenai dialek sosial dalam bahasa Jawa atau variasi bahasa berdasarkan tingkat sosial dalam bahasa Jawa ditemukan juga pada salah satu di daerah Jawa Timur, letaknya di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Desa Barat ini merupakan desa dengan penduduk yang hampir semua itu beretnis Jawa. Nah, di dialek sosial ini terlihat pada adanya perbedaan penggunaan leksikal dan bunyi bahasa pada beberapa kosakata yang ada di Desa Barat. Hal ini mengapa bisa terjadi? Yang pertama adalah terdapat perbedaan dari segi tingkat sosial, nah ini pendidikan. Misalnya, pada orang tua yang berusia 40-an lebih, hampir semua itu merupakan lulusan SD atau tingkat pendidikan rendah. Nah, sedangkan seiring perkembangan zaman di Desa Barat ini juga mengalami uh, perkembangan tingkatan pendidikan. Seperti dahulu misalnya lebih cenderung pada tamatan SD dan sekarang sudah banyak remaja atau dewasa yang berlatar belakang tamatan SMP, SMA atau bahkan sarjana. Oleh karena perbedaan pendidikan itu, akhirnya peneliti tertarik untuk mengkaji variasi dialek sosial, yakni berdasarkan segi leksikal dan juga fonologi dari tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Nah, metode yang digunakan dalam uh, artikel ini adalah metode kualitatif dekritif. Nah, penelitian ini dilakukan secara dua tahap. Pertama adalah pengumpulan data yang didapatkan dari tuturan antar masyarakat di Desa Barat yang tahap ini dilakukan dengan mencatat, mengolah data, dan juga mengklasifikasikan data dengan teori yang digunakan. Kedua, tahap analisis yakni tahap pengklasifikasian data yang diperoleh sesuai dengan teori dan fokus kajian, yakni mendeskripsikan dialek sosial tingkat pendidikan di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Data yang ditemukan disajikan dalam bentuk tabel dan disertai dengan transkrip fonetisnya. Setelah dilakukan penelitian, ini ada beberapa responden, yakni tamatan SD berusia dewasa 40 tahun, tamatan SMP berusia 30 tahun, tamatan SMA atau SMK berusia 22 tahun, dan sarjana berusia dewasa juga 21 tahun. Juga didasarkan pada variasi bahasa ragam ngoko disertai dengan transkripsi fonetik. Baik, langsung saja ke sesi pembahasan. Nah, berdasarkan hasil data, ditemukan beberapa variasi perbedaan leksikal dan juga fonologi. Dari data tersebut ditemukan 30 glose perbedaan kata dalam bahasa Jawa di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Nah, penemuan perbedaan 30 glose kata ini dibedakan menjadi dua perbedaan, yakni perbedaan secara leksikal dan juga perbedaan secara fonologis atau bunyi kebahasaannya. Tidak hanya itu, penghasil ini juga dibagi lagi menjadi beberapa klasifikasi kata, yakni sebutan dalam keluarga, sebutan kata warna, sebutan benda atau hewan, hingga sebutan kata sifat. Berikut adalah perbedaan dialek sosial pada segi leksikalnya. Nah, dari panggilan atau sebutan keluarga, itu ada di dalam bahasa Indonesia ada sebutan abang atau kakak laki-laki. Nah, pada tingkat pendidikan SD itu lebih cenderung memanggil dengan sebutan cacak atau kakak. Nah, pada ini berbeda dengan tingkat pendidikan SMP, SMA, dan sarjana yang cenderung memanggil dengan sebutan mas atau kakak. Nah, kemudian juga pada penyebutan orang tua laki-laki atau papa biasanya dalam bahasa Indonesia, pada tingkat pendidikan SD itu lebih cenderung menyebut kata bapak, sedangkan pada tingkat pendidikan SMP, SMK atau SMA dan juga
sarjana itu lebih cenderung menggunakan banyak variasinya seperti bapak, ayah, papa gitu. Nah, terus pada orang tua perempuan atau ibu itu biasanya pada tingkat SD itu lebih cenderung memanggil dengan sebutan mak. Sedangkan yang SMP, SMA, SMK, dan juga sarjana itu lebih banyak variasinya lagi seperti ibu, bunda, mama, gitu. Untuk kakak perempuan ini juga sama gitu. Kalau tingkat SD lebih cenderung ke Mbak Yu, sedangkan SMP, SMK, SMA, dan juga sarjana itu lebih ke Mbak atau kakak. Perbedaan variasi leksikal pada sebutan warna itu terdapat pada gloss hijau atau sebutan warna hijau. Nah, pada tingkat SD itu menyebut warna hijau itu cenderung biru. Sedangkan pada tingkat SMP, SMA, SMK, dan juga sarjana lebih menyebut itu hijau gitu. Terus juga ada sebutan warna biru pada tingkat selanjutnya, ada perbedaan penyebutan warna biru pada tingkat SD itu lebih cenderung menyebut hijau, terus pada tingkat SMP, SMK, atau SMA atau sarjana itu tetap gitu sesuai dengan bahasa Indonesia yakni biru. Nah, terus juga pada sebutan kata benda. Di sini ada universitas dalam bahasa Indonesianya, terus pada tingkat SD cenderung menyebut dengan kata sekolah, sama dengan sekolah tingkat SD, SMP. Tapi berbeda dengan tingkat pendidikan SMP, SMK, SMA, terus juga sarjana itu lebih menyebut ke kampus gitu, bukan ke sekolah. Nah, selanjutnya pada kata anting itu tingkat SD itu menyebutnya dengan istilah giwang, sedangkan SMP, SMA, SMK itu dan sarjana juga tetap pada kata anting gitu. Terus sebutan hewan, misalnya pada biawak itu pada tingkat SD itu lebih cenderung menyebut kata nyambe, sedangkan pada tingkat SMP, SMA, SMK, dan juga sarjana itu lebih ke menyebut pada biawak sama seperti dalam bahasa Indonesia gitu. Untuk penyebutan perbedaan penyebutan hewan ini lebih cenderung ke kalau SD, kalau SD itu ada istilah sendiri gitu, sedangkan SMP, SMA, atau SMK itu lebih sama cenderung ke bahasa Indonesia. Untuk kata sifatnya, di sini ada 3 contoh. Variasi leksikalnya ada hamil, itu kalau tingkat SD itu lebih menyebut ke bobot, sedangkan tingkat SMP, SMA, SMK, dan juga sarjana itu lebih ke eh, menyebut ke meteng gitu. Terus ada juga gila, itu variasi leksikal berdasarkan tingkat pendidikan SD itu lebih menyebut ke edan gitu. Sedangkan SMP, SMA, SMK, dan juga sarjana itu lebih menyebut ke gendeng gitu. Sedangkan setan itu variasi leksikalnya kalau berdasarkan tingkat pendidikan SD itu lebih menyebut ke demit, sedangkan ke S SMP, SMA atau SMK dan juga sarjana itu lebih ke menyebutnya ke medi-medi, hanya saja pada sarjana itu ditambahkan dengan variasi bahasa lain yaitu sesuai dengan bahasa Indonesia setan. Nah, kita beralih ke perbedaan secara fonologis. Sama, itu klasifikasinya, hanya saja perbedaan secara fonologis itu ada hanya tiga klasifikasi kata, yakni sebutan bunyi warna, kata nomina, dan juga kata sifat. Dan ditemukan juga 12 gloss perbedaan bunyi kata berdasarkan tingkat pendidikannya. Nah, pada sebutan warna itu ada perbedaan bunyi bahasa terletak pada gloss abu-abu. Nah, pada tingkat pendidikan SD itu penyebutan warna ini lebih ke klau gitu. Sedangkan pada tingkat pendidikan SMP, SMK, SMA dan sarjana cenderung sama dengan bahasa Indonesia yakni abu-abu. Nah, selain itu ditemukan pula perbedaan sebutan secara fonologis pada warna coklat. Pada tingkat SD itu lebih cenderung menyebut dengan kata coklat itu yakni konsonan pertamanya adalah S, perubahan C menjadi S, sedangkan pada pendidikan SMP, SMA, dan SMK serta sarjana itu sama dengan bahasa Indonesia yakni
coklat. Pada terus kita beralih pada segi kata nomina, perbedaan fonologisnya itu terlihat pada gloss azan, masjid, dan bengkoang, dan juga bintang. Pada tingkat pendidikan SD, gloss azan ini disebut dengan adan. Jadi huruf perubahan dari Z menjadi D. Sedangkan pendidikan SMP, SMA, SMK, dan sarjana, kata azan ini ada tambahan vokal D yang awalnya azan menjadi adan. Azan. Ada eh, tambahan D di situ di sebelah penulisan Z gitu. Nah, selanjutnya pada gloss masjid, tingkat pendidikan SD akan menyebut dengan istilah masjid, ada perubahan vokal A menjadi E dan juga D menjadi T. Sedangkan pada usia SMP menjadi masjid, terdapat perubahan vokal D menjadi T, dan pada pendidikan SMA, SMK, dan sarjana cenderung sama dengan bahasa Indonesia, yakni menyebut dengan istilah masjid. Eh, Kemudian perbedaan fonologis diklasifikasi diklasifikasi kata sifat ditemukan 5 gloss, yakni urip, Arab, fitnah, fanatik, dan video. Nah, perbedaan gloss urip ini pada tingkat SD menjadi eh, yang awalnya P menjadi B, urip. Jadi ada bunyi B-nya, sedangkan pada jenjang yang lainnya itu cenderung sama, yakni urip gitu. Nah, kelas Arab juga terdapat perbedaan secara fonologis pada tingkatan pendidikan SD, SMP, dan SMK sarjana itu eh, terdapat apa ya perbedaan vokal dari B menjadi P, yakni Arab menjadi Arab, Arab menjadi Arab gitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu, maka dapat disimpulkan bahwa dialek sosial itu merupakan variasi bahasa yang disebabkan oleh tingkat sosial. Tingkat sosial ini dapat berupa tingkat pendidikan. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, ditemukan 3 gloss perbedaan bahasa, yakni secara leksikal maupun fonologi. Variasi leksikal ditemukan sebanyak 18 gloss dengan klasifikasi kata, yakni sebutan dalam keluarga, sebutan warna, sebutan benda atau hewan, hingga sebutan kata sifat. Sedangkan variasi fonologinya itu terdiri dari 12 clause yang terdiri dari 3 klasifikasi kata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dialek sosial tingkat pendidikan dengan segi leksikal dan fonologi itu lebih lebih cenderung banyak perbedaan secara leksikalnya dibandingkan perbedaan secara fonologi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.